Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Kurniasari, NIM 19070160074 akan menjelaskan mengenai faktor lingkungan, perkembangan kognitif dan perkembangan seksual anak dan remaja berkebutuhan khusus. Faktor lingkungan adalah salah satu dari faktor eksternal, yaitu suatu faktor yang berada di luar diri sang anak yang mengakibatkan anak mengalami hambatan serta memperparah gejala kebutuhan khususnya. Ada beberapa contoh dari faktor lingkungan, seperti keluarga yang tidak harmonis dan kekerasan dalam keluarga. Penerimaan anak berkebutuhan khusus di dalam keluarga amatlah penting. Tapi, tak jarang orang tua tidak menerima kekurangan yang dimiliki sang anak. Selain itu, konflik di dalam keluarga sering terjadi dan bisa mengakibatkan anak mengalami kesulitan belajar sehingga membutuhkan layanan khusus dalam belajarnya. Selanjutnya ada trauma dan kecelakaan. Kecelakaan yang mengakibatkan anak kehilangan anggota tubuh, bahkan benturan akibat kecelakaan juga mampu membuat anak yang tadinya normal menjadi membutuhkan layanan kebutuhan khusus akibat kecelakaan. Selain itu, anak-anak akan mengalami trauma akibat kecelakaan tersebut. Selanjutnya ada keracunan. Pada masa anak-anak adalah masa yang sedang aktif-aktifnya. Kurangnya pengawasan orang tua, sang anak bisa saja memakan obat yang ditaruh sembarangan, atau bisa saja meminum cairan pembersih. Hal itu akan mengakibatkan anak keracunan dan berdampak sehingga anak mengalami kebutuhan khusus. Selanjutnya ada kekurangan gizi. Gizi merupakan unsur yang penting di dalam tubuh. Dapat dibayangkan, jika bayi mengalami kekurangan gizi, kelainan apa saja yang dialaminya di masa kehidupannya mendatang. Kelainan yang akan dialami anak bisa mencakup kelainan fisik, mental, bahkan perilaku. Karenanya, gizi harus dipenuhi setelah anak lahir, baik dari ASI dan juga nutrisi makanannya. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia yang berfungsi untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu hal. Faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan sang anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitasnya dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir, di mana kedua hal ini merupakan aktivitas kognitif yang perlu dikembangkan. Perkembangan kognitif anak dan remaja berkebutuhan khusus rata-rata cenderung terhambat, baik itu dalam proses berpikirnya, menganalisis, serta mengolah informasi yang diperolehnya. Bisa kita lihat pada anak tunagrahita. Kognitif yang terjadi pada anak tunagrahita terhambat karena IQ mereka yang rendah, sehingga dalam proses mengingat sesuatu, mereka akan terganggu dan sering lupa. Selanjutnya, pada anak autis. Pada anak autis, perkembangan kognitif mereka dalam memahami sesuatu cenderung lambat dan butuh stimulus atau dorongan orang lain agar mereka dapat berpikir. Menurut Chaplin, seksual yaitu suatu hal yang berkaitan dengan reproduksi maupun perkembangbiakan melalui penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda yang akan menghasilkan sel sperma dan sel telur. Umumnya, seksual menyangkut perasaan, perilaku, ataupun emosi yang berhubungan dengan proses perkembangbiakan, rangsangan pada alat kelamin, ataupun dengan daerah-daerah erogen atau bagian tubuh yang dapat menimbulkan kepuasan seksual. Perkembangan seksual remaja normal dan remaja berkebutuhan khusus. Masyarakat berasumsi bahwa anak atau remaja yang memiliki kebutuhan khusus tidak memiliki hasrat atau keinginan untuk berhubungan seks
dan selalu memiliki sifat kekanak-kanakan dan selalu bergantung dengan orang sekitarnya. Namun fakta yang sebenarnya adalah, secara fisik, remaja yang berkebutuhan khusus mengalami perkembangan seksual yang normal seperti remaja pada umumnya. Sehubungan dengan adanya periode puberitas yang dialami remaja berkebutuhan khusus, seringkali menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah masalah sosial. Terdapat dua masalah sosial yang sering terjadi pada remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama ada public-private eros, yaitu cenderung memainkan alat kelaminnya untuk mencapai kepuasan di depan umum, kemudian menunjukkan perilaku seksual yang kurang pantas terhadap orang lain, dan melakukan masturbasi dengan cara berlebihan dan cenderung menyakiti diri sendiri. Yang kedua ada permasalahan stranger friend eros, yaitu perilaku mencium atau memeluk orang lain. Perilaku itu dapat menimbulkan permasalahan, yaitu menempatkan mereka pada situasi yang beresiko, seperti eksploitasi seksual atau masalah hukum. Dilansir dari Kumparan, menurut salah satu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mengungkapkan fenomena pelecehan seksual terhadap anak dan remaja disabilitas memiliki peluang 2 kali lipat lebih banyak dibandingin kalangan non-disabilitas. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya pendidikan seksual bagi anak berkebutuhan khusus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan fisik maupun psikis dan patuhi protokol kesehatan.